Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Baraya Story. Terima kasih sudah mengklik channel ini. Channel ini mengupas tuntas berbagai hal, dari kasus kriminal, kisah horor, cerita misteri, sejarah, dan berbagai berita viral lainnya. Untuk kisah pertama yang akan kami sajikan buat Baraya adalah Wirjo, sang pembantai dari Banyuwangi. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini sampai tuntas. Pada tahun 1987, terdapat sebuah tragedi yang membuat banyak orang merinding. Peristiwa tersebut pun dikenal dengan tragedi Banjarsari. Masyarakat Banyuwangi, khususnya para orang tua dan juga yang lahir pada tahun 80-an, kebanyakan akan merinding apabila mendengar nama Wirjo. Bagaimana tidak? Wirjo menjadi sorotan karena dikenal sebagai pelaku pembantaian yang menggegerkan Banyuwangi. Tidak banyak kisah yang menceritakan siapa dan bagaimana Wirjo ketika kecil. Namun, Wirjo dikenal sebagai sosok yang temperamental. Bukan hanya itu, Wirjo merupakan seorang anak yang mudah tersinggung, mudah marah-marah kepada siapapun. Bahkan dia sering mengancam membunuh siapapun yang membuatnya dia marah. Dari keluarganya, Wirjo merupakan anak kelima dari 9 bersaudara. Banyak orang mengenal Wirjo merupakan sosok yang aneh. Sedikit saja ada masalah, maka langsung mengamuk. Bahkan tidak jarang mengeluarkan senjata tajam. Wirjo disebut aneh karena perilakunya yang tidak biasa. Pernah dirinya itu memasak dalam ukuran 5 kg nasi dengan sebotol minyak dan menjadikannya nasi goreng. Makanan segitu banyaknya dia habiskan dalam satu waktu. Tentu saja Wirjo perutnya kesakitan. Untuk mengurangi rasa sakitnya, Wirjo kemudian berendam di sungai. Karena menurut Wirjo, ketika berendam, rasa kenyangnya akan berkurang. Hal aneh lainnya, Wirjo pernah makan di salah satu warteg. Dalam satu kali makan, dia memesan 5 piring. Dan makanan favoritnya adalah darah beku sapi yang digoreng. Menurut Wirjo, itu adalah makanan yang paling enak yang membuat Wirjo semakin lahap. Pemilik warung tidak berani menanyakan apa dan bagaimana cara bayarnya, karena tahu ketika ditanyakan pasti Wirjo akan mengamuk dan tentu saja semua akan menjadi berabe. Pada waktu umur 20 tahun, sebetulnya Wirjo pernah merantau ke Jakarta. Dia pernah bekerja di salah satu pabrik kertas. Namun di situ tidak lama, karena dia merusak forklift kendaraan pengangkat barang. Akhirnya oleh perusahaan dia dikeluarkan. Setelah dipecat dari perusahaan, Wirjo pun kembali ke kampung halamannya di desa Banjarsari. Tak lama setelah dari Jakarta, Wirjo pun kemudian menikah dengan Idaroh. Namun beberapa tahun menikah dengan Idaroh, ternyata belum juga dikaruniai anak. Akhirnya Wirjo berunding bersama istrinya untuk mengadopsi. Lagi-lagi sifat Wirjo tidak berubah. Dia temperamental, marah-marah, suka main judi, suka mencaci maki, bahkan mabuk. Tentu hal ini membuat jengkel daripada istrinya. 2 hari sebelum kejadian, pada hari Senin, Wirjo sempat mengasah jomret atau dalam bahasa umumnya disebut celurit. Ketika sedang mengasah, dia ditanya oleh pamannya, "Buat apa, Wir?" "Ini buat jaga-jaga, Paman." Begitu timbal Wirjo. Pada hari Selasa, 14 April 1987, entah apa yang merasuki Wirjo.
Tiba-tiba dia memarahi istrinya, langsung mencaci maki, bahkan memukulinya. Tentu saja istrinya menjerit kesakitan. Dia pun berlari menuju ke rumah orang tuanya. Dan Wirjo pun mengejar. Setelah puas mengejar istrinya, Wirjo pun kembali ke rumahnya. Dan kembali dia mengasah jomretnya atau mengasah celuritnya. Kali ini pamannya tidak berani bertanya, karena sudah tahu Wirjo dalam kondisi sedang marah. Esok harinya, Rabu 15 April 1987, Wirjo pagi-pagi sudah mengasah jomretnya. Ketika Wirjo sedang mengasah jomretnya, dia melihat anak angkatnya sedang bermain bersama Arbaiyah, anak tetangganya. Entah setan apa yang merasuki Wirjo. Tiba-tiba dia langsung marah dan mengayunkan jomretnya ke leher Reni sebagai anak angkatnya. Untungnya Reni bisa mengelak dan lari ketakutan mencari ibunya. Naas bagi Arbaiyah, dia langsung terkena sabetan celurit daripada Wirjo dan langsung lehernya putus seketika. Dan sesuatu yang sangat mengerikan pun terjadi, Baraya. Wirjo meminum darah daripada Arbaiyah. Setelah puas, Wirjo berjalan menuju ke rumah tetangganya sambil tetap tangan kanannya menenteng celurit. Waktu itu Ibu Mursiah sebagai tetangganya yang sedang menanak nasi sangat kaget karena tiba-tiba didatangi oleh Wirjo yang membawa celurit berlumuran darah. Tanpa disangka, Wirjo mengayunkan celuritnya ke leher Ibu Mursiah. Tentu saja Ibu Mursiah kaget. Tapi apa daya, dirinya tidak bisa melawan. Dan akhirnya Mursiah pun tewas seketika. Mendengar jeritan dari dalam rumah, Bapak Maskur yang berada di luar rumah langsung berlari ke rumah. Dan dia sangat kaget melihat istrinya sudah bersimbah darah, sementara di sampingnya Wirjo memegang celurit yang berlumuran darah. Belum juga bertanya, Wirjo sudah menyerang Maskur, dan tanpa ampun Maskur pun jatuh tersungkur dengan kepala putus. Masih tanpa ekspresi, Wirjo kemudian keluar rumah dan berjalan-jalan keliling kampung mencari mangsa. Dia membunuh siapapun yang dia jumpai, dari orang tua, anak-anak. Masyarakat menjadi geger. Semua pada lari ketakutan. Kaum lelaki berjaga-jaga dan akan mengeroyok Wirjo. Tapi apalah daya, Wirjo sangat kuat. Setelah tidak ada lagi mangsa yang ada di kampung, Wirjo kemudian berlari menuju ke sawah, mencari orang-orang yang sedang bekerja di sawah untuk dihabisinya juga. Dan benar, dalam tempo kurang dari 1 jam, Wirjo sudah membunuh 10 orang dan meninggal di tempat. Korban Wirjo terus berjatuhan. Masyarakat pun gempar. Aparat desa waktu itu langsung melaporkan ke Kapolsek Gelagah. Kapolsek Gelagah bersama dengan Koramil langsung terjun ke desa Banjarsari. Dan sangat disayangkan, Baraya, Wirjo sudah banyak semakin korban-korban Wirjo lainnya. Totalnya meninggal 20 orang dalam waktu kurang dari 24 jam. Wirjo bak hantu, semua sangat menakutkan, semua sangat mencekam. Sekolah, rumah-rumah penduduk, dan juga toko-toko tutup semua karena ketakutan mendengar nama Wirjo. Aparat keamanan bersama masyarakat mencari Wirjo. Sampai tengah malam, Wirjo belum juga diketemukan.
Akhirnya warga masyarakat pun bergotong royong berjaga di rumah masing-masing. Pagi hari Kamis 16 April 1987, pencarian Wirjo kembali dilakukan. Dan ada seorang yang tukang ngarit. Tukang ngarit menemukan Wirjo sudah gantung diri di sebelah barat desa. Dia gantung diri dengan seutas tali. Masyarakat pun gempar, tapi juga lega, karena Wirjo sudah meninggal. Akhirnya, pihak aparat keamanan pun menurunkan tubuh Wirjo. Dan kejadian aneh pun terjadi. Wirjo yang sudah meninggal ketika diturunkan dari tali, ternyata kakinya masih bergerak. Tentu saja hal ini membuat ketakutan aparat keamanan. Sebagian lari tunggang langgang. Bisa dibayangkan Baraya, betapa sangat menakutkan waktu itu. Yang sudah meninggal pun masih ditakuti. Akhirnya setelah dirasa aman, tubuh Wirjo pun kemudian diturunkan. Kemudian tubuh Wirjo diotopsi oleh pihak kepolisian. Setelah diotopsi, jasad Wirjo pun dipulangkan ke keluarganya. Akhirnya Wirjo pun dimakamkan di pemakaman umum. Apakah masyarakat setelah itu menjadi tenang? Ternyata tidak, karena rasa trauma itu begitu mendalam. Suasana masih mencekam, apalagi waktu itu listrik belum masuk. Jadi ketika malam hari, suasana semakin tegang. Akhirnya pihak kepolisian menyebarkan surat edaran bahwa kondisi sudah aman dan masyarakat dihimbau untuk melakukan aktivitasnya seperti biasa. Sangat luar biasa Baraya. Ada beberapa fakta yang menyelimuti daripada perilaku Wirjo. Yang pertama, sebelum pembunuhan terjadi, Wirjo pernah melakukan puasa, entah itu puasa apa, selama 40 hari. Dan menurut warga-warga sekitar, Wirjo mengamalkan ilmu kebatinan. Tapi mentalnya tidak kuat, akhirnya terganggu. Yang kedua, bahwa pada tahun 1965 ada seorang anak indigo yang pernah meramalkan bahwa nanti pada tahun 1987 di desa Banjarsari akan terjadi banjir darah. Dan itu semuanya terjadi. Apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Salah satunya adalah jangan pernah mengamalkan amalan tanpa guru. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita agar semakin hati-hati. Kami Baraya Story, selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.